Halo Properders, selamat datang kembali di channel The Propers. Dan kali ini posisi host akan diisi oleh Mas-Mas Vio ya. Jadi gue akan berperan sebagai orang yang menjawab pertanyaan yang nanti akan diajukan. Ya udah kayak ujian ya guys ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Gue mesti siap gitu. Gue nggak tahu nih pertanyaannya apa. Dan sebelum itu gue mau perkenalan dikit lebih lanjut ya. Gue Pau, salah satu anak magang ya di Proper Media dan bertugas memandu teman-teman untuk menjelajahi channel The Propers ini. Dan kedepannya mungkin ada staff-staff proper lain yang bisa masuk ke sini. Dan beruntung ya guys, hari ini bisa tag di kantornya Zuja Story. Nanti teman-teman follow ya Zuja Story di Instagram. Oke, kita langsung aja masuk kepada sesi Mas-Mas Vio yang akan memberikan pertanyaan. Silakan Mas. Oke, halo Properdice. Oke, kita pertanyaan pertama langsung ya, Pau. Kenapa Pau suka nulis? Oke Mas, pertanyaannya kenapa gue suka nulis ya? Gue akan sedikit cerita sih jadinya kepada teman-teman. Pertama itu cerpen pertama yang ada di otak gue yang masih gue ingat, gue pernah nulis adalah judulnya ada Tiga Kesatria. Cerita bocil-bocil peperangan yang nggak masuk akal, yang isinya hero-hero gitu kan. Dan mungkin cocok sih dengan kartun di zaman itu yang gue nonton, ada Power Ranger dan lain-lain gitu kan. Jadi gue tuh awalnya bikin dua kesatria guys. Jadi dua kesatria, terus entah kenapa somehow pas nulisnya gue nambahin jadi tiga gitu. Jadi di judulnya itu gue bikin dua, terus gue lengkungin ke bawah jadi tiga. Jadi orang-orang normal nih yang baca cerpen itu tahu judulnya itu diganti gitu kan. Nah itu pertama kali yang gue nggak sadar, ternyata itu tuh tulisan pertama yang masih gue ingat sampai sekarang gitu. Lanjut ke SMP, dimana gue masih nggak berpikir gue akan jadi penulis, gue akan suka di bidang ini, bidang yang isinya adalah cuman kata-kata ya. Tapi ya gitulah, masuk ke cerita gue pertama yang akhirnya dibilang bagus itu adalah sebuah cerita remaja ya. Gue tulis pas waktu gue di kelas 3 SMP, itu kelas 9 ya guys. Waktu itu ada teman gue yang nulis cerita, dia katanya keren sih katanya, dan gue pun baca lumayan ya oke lah, cerita remaja saat itu yang emang lagi hits-hitsnya. Kemudian gue coba bikin juga versi gue sendiri dan ternyata responnya cukup positif gitu, ada tersebar lah di kelas gue sama kelas yang sebelah gue gitu kan, dan mereka cukup suka sih. Jadi gue baru berpikir, sebelumnya gue mikirnya gue nggak ada bakat nih kayak di nulis, dan gue juga nggak pernah kepikiran kesini gitu kan, ke nulis. Kemudian dari saat ada yang bilang bagus ya cobalah gitu kan. Jadi kelas baru-baru SMA, kelas 1 dan 2 SMA itu gue jadi sering gitu bikin cerpen, bikin puisi. Kalau misalnya lo di buku catatan atau buku SMA lo di belakangnya ada gambar-gambar atau coretan-coretan rumus-rumus gituan, nah gue di belakangnya bikin puisi atau bikin cerpen lah gitu. Itu sih awalnya. Kemudian baru mulai seriusnya itu ya di kelas 12 ketika ada ada dilema, ada fluktuasi perasaan lah bisa dibilang, antara anak IPA yang mau pindah jalur ya kuliahnya ke IPS. Nah bingung dong, maksudnya IPA gue juga nggak jago-jago banget, beneran nggak jago, dan IPS ya kalau dibandingin sama teman-teman yang udah jurusan IPS ya gue kalah jauh. Kemudian gue coba untuk pengen cerita ke siapa ya, ke orang-orang mungkin, tapi somehow feedbacknya itu nggak memuaskan, mungkin standar gue yang ketinggian atau gimana. Tapi masalahnya jadinya setelah gue cerita gue makin sedih gitu, gue makin nggak semangat lah. Akhirnya coba nih buat cerita ke satu bentuk tulisan di mana karakternya ya sifatnya mungkin mirip-mirip kayak gue lah, dan gue coba aplikasikan apa yang sedang gue alami ke cerita tersebut gitu. Ternyata asik juga ternyata guys, dan ya udah digas aja, dan akhirnya terbitlah sebuah novel di 2017. Selesainya itu pas di hari perpisahan SMA gue 2016, itu judulnya Green ya. Dan ternyata menarik sih prosesnya sih, jadi bisa lebih tenang gitu, bisa curhat tapi ya kita nggak ketahuan lagi curhat gitu. Itu sih awalnya kenapa jadi suka nulis. Sekarang ya udah nyebur, udah basah, nggak bisa gue untuk melupakan nulis ya susah gitu. Udah cinta soalnya kan, gimana Cin? Oke, lo kan suka nulis, Pau. Orang suka nulis otomatis suka baca nggak sih, Pau? Nah idealnya gitu ya mas ya, orang yang suka nulis kan
harusnya suka baca gitu, karena membaca adalah inspirasi, membaca adalah apa ya, istilahnya kalau di ujian tuh contekannya penulis itu ya bacaan gitu kan. Tapi entah kenapa ya, entah semesta berkata apa, kemudian gue emang dari kecil tuh nggak suka baca. Kenapa gue nggak pernah kepikiran suka nulis? Ya emang karena gue nggak suka baca. Gue berpikir, wah, majalah Bobo itu gue nggak suka gitu. Apa sih buku gitu kan? Nggak penting gitu. Mending main yang lain, main game atau main budu sekalian gitu kan, daripada baca buku. Tapi setelah makin kesini dan makin kesini, ternyata gue baru paham gitu, bahwa membaca itu bukan cuma buku ya. Kalau udah istilah membaca buku ya, sampai sekarang gue masih nggak terlalu suka gitu. Ternyata membaca itu secara konsepnya kan ada 3. Akhirnya gue paham lah ada 3 gitu kan. Selain baca buku juga membaca alam sekitar dan juga membaca diri sendiri. Kemudian gue sadar bahwa oh, itu yang gue lakukan selama ini gitu kan. Jadi sekarang sih kalau ditanya gue nggak suka baca, kalau membaca dalam arti sempit nggak suka, tapi kalau membaca dalam arti luas mungkin gue sangat menyenangi membaca saat sekarang ini gitu mas. Oke. Lo udah bikin berapa buku sampai sekarang dan cara lo nerbitinnya gimana? Oke, kalau misalnya udah bikin berapa buku, ya yang karya sendiri itu 4 ya, termasuk ini yang salah satunya, ini yang terbit tahun lalu ya. Ada juga yang tahun ini lagi jalan dan lagi PO. Dan kalau yang sama-sama orang lain itu ada 2, jadi totalnya ada 6 ya. Jadi cara nerbitin buku itu ya mungkin banyak orang nggak tahu ya, tapi kita mungkin bisa bahas di video lain maybe ya, biar gak panjang juga sih. Tapi intinya nerbitin buku itu nggak susah kok gitu. Susah bagi sebagian kecil orang, tapi sebenarnya bisa lah dia kali gitu. Apalagi sekarang udah ada Properj, jadi lebih mempermudah lah ya bikin buku. Oke. Kenapa akhirnya lo bikin penerbit? Oke, jadi ini cerita yang agak berat ya, agak menyakitkan sebenarnya. Nah kan setelah apa ya, setelah gue nulis, gue emang suka nulis kan. Akhirnya suka nulis, kemudian bingung nih, habis tulisan terbitin kemana kan. Banyak tuh kan publisher, ada mayor, ada yang indie gitu juga kan, ada publisher Gramedia yang paling besar mungkin bisa dibilang. Tapi gue coba untuk masukin naskah lah, pernah lah ya masukin ke mayor, nggak pernah sih rasanya. Gue coba masukin ke indie. Nah ternyata berbayar masuk ke indie guys. Jadi gue bingung dong, lah kenapa bayarnya mahal kali gitu kan. Nggak bisa ini, kalau mahal kali kayak gini ya bangkrut juga saya gitu kan. Sementara menjual buku masih hal yang susah gitu loh. Dan dari 3 buku yang udah terbit sampai tahun lalu ya, 3-tiganya saya punya masalah sama mungkin bukan sama publishernya, tapi sama manajemennya ada masalah gitu loh. Jadi nggak kelihatan guys, bukunya hasilnya seperti apa, nggak terlalu kelihatan lah gitu. Meskipun bukunya kejual, ada yang kejual. Tapi dari itu saya berpikir, masa sih penulis yang introvert, maksudnya banyak kan, gue dan teman-teman juga banyak penulis yang introvert, itu disuruh jual buku sendiri kan. Kalau indie itu disuruh jual buku sendiri. Jadi masa sih orang-orang introvert ini bisa jual buku sendiri? Kenapa nggak ada sebuah wadah yang untuk mewakili mereka gitu? Jadi dari situ gue coba sama teman-teman berinisiatif nih bikin satu publisher yang tetap namanya indie, tapi goalsnya ke depan itu adalah membuat wadah bagi orang-orang introvert ini untuk bukunya saling bisa kejual. Jadi mereka saling bersimbiosis di dalam untuk ya sama-sama lah kita besarkan penulis yang ada di Indonesia ini. Itu sih goals dari gua, dan itu juga kenapa wadahnya, kenapa akhirnya bikin channel The Propers ya, salah satunya untuk mewujudkan itu gitu kan. Itu sih. Oke. Pesan-pesan lo buat Properdies mungkin yang mau terjun ke jadi penulis gitu, mungkin ada pesan-pesan atau saran? Oke, ini gue terlihat sangat pro ya kalau masalah pesan-pesan ini. Sebenarnya gue masih noob guys, masih banyak belajar dan gue masih banyak yang belum tahu gitu. Tapi something yang bisa gue bagi ya ke teman-teman, bahwa benerin sih tujuannya nulis
nulis itu apa, dan kita nggak tahu apa yang paling benar dari tujuan nulis. Kita nggak bisa bilang orang yang nulis tujuannya buat menghasilkan uang itu salah, itu benar. Kita nggak bisa bilang mereka salah gitu. Tapi benar menurut lo dan lo konsisten di situ gitu. Karena gua itu tujuan nulis emang karena gua terlanjur suka sama prosesnya. Jadi jangan berubah-ubah, jangan ketika lo udah punya orang yang ngikutin, punya market lah bisa dibilang kan, lo jadi tujuannya money oriented, itu janganlah jadi tujuan utama. Jadi orang yang dari awal tujuannya untuk menikmati proses, ya nikmatin aja prosesnya gitu kan. Uangnya nanti seberapa itu bonus gitu. Tapi setelah lo setelah lo menyadari tujuan lo tadi, lo harus konsekuen dengan tujuan tersebut gitu. Ketika lo memutuskan nulis untuk uang, ya ketika nggak dapat ya itu pusing sendiri, dan lo harus pintar-pintar mengakali itu gitu. Jadi yang pertama, tentukan tujuan dan bertanggung jawab dengan tujuan tersebut. Yang kedua itu cintai langkah-langkah yang ada di kepenulisan ini, karena bukan seperti desainer atau pelukis lah, gue sering bilang itu kan, yang mereka itu membangun sesuatu itu ada bentuknya gitu, ada perkembangannya dari nol sampai jadi. Tapi kalau nulis kan ya yang lo lihat cuma kertas hitam putih doang, cuma layar Microsoft Word doang kalau pakai laptop gitu kan. Dan itu terus yang lo lihat setiap hari. Yang berjalan adalah logika dan juga nalurinya lo gitu kan. Jadi nikmati prosesnya. Yang kedua dan ketiga, jangan bilang nggak ada waktu lah untuk nulis gitu kan kalau lo emang hobi. Cuman kalau lo bilang nggak ada waktu nulis, lo sibuk, nggak ada sempat meluangkan waktu lah untuk nulis, ya berarti itu bukan hobi. Mungkin itu kepaksa karena sesuatu, atau emang karena target aja. Jangan ngaku-ngaku hobi nulis kalau misalnya nggak bisa ngeluangin waktu. Gue sih sekarang udah di titik nulis tuh emang udah kayak makan. Sehari-hari kalau nggak nulis tuh lebih lapar daripada nggak makan gitu. Bahkan gue ada di titik dimana ketika gue lapar, gue lebih pengen nulis gue lapar daripada gue makan gitu. Itu ada di titik itu sih sekarang. Maksudnya titik orang berbeda-beda gitu. Cuman ya kalau misalnya emang gak punya waktu nulis, ya jangan hobi nulis. Itu aja sih pesan-pesannya dikit. Itu aja sih pertanyaannya kayaknya dari Mas Vio ya. Terima kasih Mas sudah membantu proses tag yang kali ini. Dan itu juga guys, mungkin dari gue